tiga golongan manusia ketika di hari kiamat di alam mahsyar. Disebutkan Nabi SAW, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajahnya. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimat dimanapun berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat Allah dari hari ini hingga di hari kemudian. Akan ada satu hari di hari kiamat di alam mahsyar, yaitu hari berkumpul. Hari di mana manusia setelah dibangkitkan akan dibawa, akan berkumpul ke padang mahsyar. Ini janji Allah pada hari yang tidak ada meragukan. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu la yazma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapa yang lebih benar daripada perkataan Allah? Ayat ini dibuka dengan penegasan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah tegaskan akan mengumpulkan pada hari kiamat. Hari yang tiada meragukan. Hari kedua setelah hari kebangkitan. Hari yang lamanya satu hari sebanding dengan 50.000 tahun dunia. Ketika itu manusia akan dikumpulkan dari tempat ia dibangkitkan menuju padang mahsyar, yaitu di negeri Syam. Di negeri Syam ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Musnad Ahmad bahwa Nabi SAW ketika menceritakan bahwa kalian akan dikumpulkan, beliau menunjuk dengan isyarat tangannya ke arah Syam. Dan di sanalah bahwa manusia akan dikumpulkan. Disebutkan bahwa manusia akan dikumpulkan atas 3 golongan. Disebutkan dari riwayat hadis dari Muawiyah bin Hayyadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, dan akan ada yang diseret di atas wajah kalian. Ini disebutkan Nabi SAW. Jadi ada 3 golongan manusia ketika di hari kiamat. Bahwa kajian ini merupakan bagian daripada buku jejak perjalanan akhirat dan syafaat. Bagi kita saudara-saudaraku yang mungkin belum memilikinya, boleh silahkan ambil di web Hikmah 313
dapat di-download gratis, atau bisa juga langsung ketiknya di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Insyaallah ketemu linknya, Hikmah 313, silakan, gratis. Bahwa manusia ketika dikumpulkan pada hari kiamat itu disebutkan dalam surat At-Toha. Di surat At-Toha disebutkan bahwa manusia ketika berkumpulnya itu enggak maleng-maleng, enggak belok-belok. Disebutkan yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaza lahu. Pada hari itu manusia menuju ke arah suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, tidak membantah. Walaupun tadi disebutkan ada 3 golongan. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, ada yang diseret dengan wajahnya. Jadi semua berjalan fokus menuju padang mahsyar. Tiga golongan itu seperti apa? Disebutkan bahwa dalam riwayat Sunan An-Nasai disebutkan orang yang berkendaraan itu menggunakan kendaraan unta. Itulah kendaraan terbaik orang ketika di padang mahsyar. Inilah untuk orang-orang mukmin. Ada 9 golongan orang mukmin yang berkendaraan ini, yaitu 1 unta dinaiki untuk 2 orang, 1 unta dinaiki untuk 2 orang, 1 unta dinaiki untuk 3 orang, 1 unta dinaiki untuk 4 orang, dan 1 unta terakhir dinaiki untuk 10 orang. Jadi ada 9 golongan orang mukmin ketika itu. Mereka disediakan makanan dan minuman. Mereka berangkat dengan keadaan yang senang, gembira, karena disediakan. Dan perjalanan itu menjadi nikmat bagi orang-orang mukmin. Karena hari kiamat itu menjadi nikmat bagi orang-orang mukmin, namun menjadi azab yang pedih dan menyedihkan bagi orang-orang yang kafir. Baru yang kedua, golongan orang yang berjalan, orang yang berlari. Mereka dikumpulkan dari tempat dibangkitkan ke padang mahsyar dalam keadaan harap-harap cemas. Kalau bahasa ininya, gaulnya H2C, harap-harap cemas. Ini adalah orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang masih melalaikan daripada perintah Allah. Sebagian dari orang yang berjalan dan berlari ini, sebagiannya adalah sebelumnya mereka naik unta. Namun untanya di tengah jalan dimatikan Allah. Kenapa? Ada 2. Karena dosanya mereka menaiki unta untuk 11 orang. Jadi 1 unta dinaiki 11 orang. Jika tadi orang mukmin itu yang terakhir golongannya adalah 1 unta untuk 10 orang, tapi mereka menaiki unta 1 untuk 11 orang. Baru yang kedua, unta mereka ditambahi beban. Beban apa? Beban zakat yang mereka lalaikan. Itu yang akan membebani unta mereka, sehingga unta mereka mati di perjalanan dan tidak ada gantinya. Mereka menjadi kelompok orang yang berjalan kaki atau berlari. Baru kelompok yang ketiga, mereka orang-orang kafir yang dikumpulkan berjalan di atas wajahnya.
itu tadi yang diseret dengan wajahnya, dan ada juga yang berjalan memang mereka dengan wajahnya. Di Sahih Muslim juga disebutkan bahwa mereka dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada pagi dan siang. Dan mereka juga berkata pada pagi dan sore. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 5105. Jadi orang yang berjalan dengan wajahnya itu digiring dengan api. Ketika mereka meleng, api yang membakar mereka, sehingga mereka fokus lagi berjalan menuju pada mahsyar. Sehingga seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini disebutkan dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang kafir bisa dikumpulkan berjalan di atas kepalanya pada hari kiamat?" Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jawaban beliau singkat, padat, tepat. Inilah menggambarkan kita orang mukmin mudah memahami hadis ini. Bukankah zat yang menjadikan orang kafir berjalan dengan kakinya ketika dunia maha kuasa untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Lalu Qatadah berkata, "Ya, demi keagungan Rabb kami." Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4388. Ini 3 golongan ketika manusia di hari kiamat. Sehingga ini berkaitan dengan hadis yang menyatakan bahwa ketika seorang sahabat membawa seekor unta kepada beliau, maka beliau mengatakan bahwa insya Allah kamu akan mendapatkan 700 unta di hari kiamat. Impak unta ini berkaitan dengan 3 golongan manusia pada hari kiamat, pada hari berkumpul. Karena disebutkan tadi bahwa orang yang berjalan kaki, orang yang berlari, sebagiannya adalah orang yang untanya mati karena kelebihan beban dan orangnya berlebih. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa orang yang berimpak unta ketika di dunia, maka ia akan mendapatkan kendaraan di hari kiamat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita termasuk dalam kelompok orang yang dalam keadaan senang ketika berkumpul. Diberi kendaraan, diberikan pakaian, diberikan makanan dan minuman, dan kita berangkat dalam satu unta bersama orang yang kita kasihi dan kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.